Ya, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Salam jumpa lagi. Salam Pancasila buat semuanya. Dan yang pastinya bertemu lagi kita yang di dalam kesempatan yang makin keren, cadas men kali ini. Maaf kalau agak kopes dari abang saya Bung Refli Harun ya. Ya, hari ini hari Ahad tanggal 20 Oktober 2024, sebagaimana kita sudah ketahui bersama dan kita telah saksikan bersama-sama pada pagi hari tadi sampai dengan siang hari tadi. Kita telah menyaksikan peralihan kursi kepresidenan dan kewakil presidenan Republik Indonesia dari Presiden ke-7 Pak Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin ke Presiden ke-8 kita Pak Prabowo Subianto atau Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-14 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, pertama saya turut mengucapkan selamat atas pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang jelas kalau ditanya apa harapan saya untuk Bapak Presiden Prabowo, sederhana aja sih harapan saya. Harapan saya adalah moga-moga Bapak Presiden Prabowo tidak jadi presiden yang menjahati dan memusuhi rakyat. Dah, itu aja. Ya. Singkat, padat, tegas, lugas ya. Daripada kita mendengar pidato perdana Bapak Presiden Prabowo Subianto pagi tadi setelah ucap sumpah Presiden Republik Indonesia yang durasinya tadi kita saksikan, durasinya hampir 1 jam. Ada orang bule tapi bahasa Indonesia keren banget loh, asli. Di belakang. Keren. Mungkin turunan kali, apa udah lama di Indonesia kali. Oh iya, keturunan, wallah alam, nggak tahu. Ya, kembali ke yang tadi. Ya, tadi itu Bapak Presiden Prabowo itu berpidato perdana itu dengan durasi kurang lebih hampir 1 jam pidatonya, hampir 1 jam, dan memang menyentuh apa yang menjadi pokok-pokok persoalan di negara kita sekarang. Tapi ya kembali lagi, kalau Anda tanya harapan saya apa untuk Presiden Prabowo ini, ya semoga jangan jadi presiden yang menjahati dan memusuhi dan membenci rakyat. Dah, itu aja. Ya. Karena kan kalau saya pinjam bahasanya, Pak Prabowo Subianto ini kan adalah beliau jadi presiden menang Pilpres 2024 itu kan karena mendapat, kalau saya pinjam bahasanya beliau, karena mendapat mandat dari rakyat Indonesia. Ya, bukan rakyat Indonesia, mandat dari mayoritas atau sebagian besar rakyat Indonesia. Karena tadi dibacakan salinan keputusan hasil Pilpres 2024 oleh Pak Afif ya, Ketua KPU RI, menggantikan Pak Hasyim ya, yang dipecat karena PPKS ya, tindak pidana pelecehan seksual ya. Tadi Ketua KPU Pak Afifuddin yang menggantikan Pak Hasyim Asy'ari yang membacakan hasil pemilu kemarin. Ya, memang 58% itu atau adalah 90 juta
rakyat Indonesia yang memberi mandat kepada Pak Prabowo Subianto. Sisanya 25% memberi mandat kepada Pak Anies Baswedan dan 16%-nya memberi mandat kepada Pak Ganjar Pranowo. Gitu. Ya walaupun nggak seberapa sih, karena 25 dan 16 kalau digabung itu kan menjadi sekitar 42%. Ya 42%. Kalau di total pun juta pun juga nggak nyampe, taruhlah mungkin maksimal ya sekitar hampir 50 juta kalau digabung rakyat Indonesia yang memilih Pak Anies dan Pak Ganjar di Pilpres 2024 kemarin. Ya sekarang tugas saya dan teman-teman yang bagian dari kalangan 42% ini, atau tepatnya lagi bagian dari kalangan 16% ini, menagih apa yang sudah dijanjikan oleh Presiden Prabowo semasa-masa kampanyenya dulu. Nah, termasuk ada beberapa janji-janji populis yang kelihatannya ini menjadi asbab, menjadi penyebab kenapa masyarakat Indonesia yang 90 juta itu terbius untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selain karena didorong oleh komitmen pendukungnya Pak Jokowi untuk tegak lurus kepada Jokowi yang dikomandoi oleh Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Bung Silvester Matutina, ya. Jadi akan ikut kemana Jokowi itu mengarah dukungannya. Nah, kebetulan ke Prabowo Gibran karena Jokowi naruh anaknya si Gibran itu di situ. Mas Gibran ditaruh di mendampingi Pak Prabowo. Ya. Tapi bukan karena Bang Wandi. Tapi bukan hanya karena itu saja. Yang mayoritas dari 90 juta pemilih Prabowo Gibran itu adalah mereka yang hanya melihat Gibrannya saja, nggak lihat Prabowo-nya. Tapi karena ada sejumlah janji-janji yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Yang pertama apapun serba gratis. Pendidikan gratis, kuliah di pendidikan tinggi negeri gratis, kesehatan gratis, subsidi, ya. Kemudian yang sempat menjadi polemik, yang masih jadi polemik, makan siang gratis. Sempat di rebranding menjadi makan pagi gratis, yang kemudian sekarang namanya makan bergizi gratis untuk pelajar. Lalu kemudian ada beberapa yang akan disubsidi, bahan bakar minyak, listrik, dan transportasi publik, Transum, transportasi umum, akan full subsidi 100%. Ah, ini diucapkan Pak Prabowo dalam satu acara dialog dengan dalam satu acara dialog dengan CNBC Indonesia pada tahun 2023 yang lalu. Nah, sekarang kita tagih itu, ya, bisa nggak Pak Prabowo, Presiden Prabowo memenuhi itu semua? Ya, terutama kan yang digembar-gemborkan makan gratis, ya, makan bergizi gratis, ya, namanya awalnya makan siang gratis, lalu kemudian berubah lagi makan pagi gratis, lalu kemudian berubah makan bergizi gratis. Nah itu, tagih janjinya, mana makan bergizi gratisnya? Sudah itu baru tagih yang lain. Katanya listrik disubsidi, BBM disubsidi, ya, BBM disubsidi, terus sekolah gratis,
ya, kuliah di perguruan tinggi negeri gratis, ya, kesehatan gratis, ya. Kita tagih aja janjinya, kita tagih aja janji-janji yang seperti itu. Bisa nggak ditepati oleh Presiden Prabowo selama 5 tahun ke depan? Kita nggak usah muluk-muluk meminta agar Presiden Prabowo itu melanjutkan yang namanya IKN, ya, Ibu Kota Nusantara, karena memang udah pasti dilanjutin, karena kalau nggak dilanjutin diamuk nanti sama Mulyono and the gang, ya. Nanti disangkanya di label Pak Prabowo tuh pengkhianat, oh iya, nggak tahu terima kasih, dan seterusnya. Itu pasti terjadi. Jadi kalau masalah IKN tuh pasti dilanjutin, gitu. Tapi minimal kita janji tagih dulu yang ini dulu, ya. Kita tagih, katanya mana makan bergizi gratis ya, realisasinya seperti apa. Kemudian baru berikutnya, listrik disubsidi, bahan bakar minyak disubsidi, ya, transportasi umum disubsidi 100%. Nah, sudah 3 itu ditepati, baru berikutnya pendidikan gratis, kuliah di perguruan tinggi negeri gratis, kesehatan gratis. Nah, kalau semua bisa ditepati, hebat Presiden Prabowo ini. Karena inilah yang membuat 90 juta orang memilih beliau di Pilpres 2024 kemarin. Kalau sampai yang begini nggak ditepati, mohon maaf, lama akan ada yang kecewa nanti. Akan ada yang kecewa, teman-teman. Akan ada yang kecewa. Yes, akan ada yang kecewa. Yang kecewa bukan saya, bukan teman-teman yang pendukung Anies, yang sampai sekarang masih militan banget ininya, suaranya kayak Refli Harun, Edi Mulyadi, Ustadz Eka Jaya, Bunda Mary, ya, Dr. Nurdianti Akma, Amin Rais, dan masih banyak lagi, ya. Bahkan tadi Amin Rais pun habis dari MPR datang tuh ke acara syukuran Indonesia tanpa Jokowi yang diawali dengan acara opera, ya, orasi pergantian Raja Jawa. Itu memang digagas oleh Refli Harun dan kawan-kawan, anak-anak abah lah yang masih militan, gitu. Termasuk juga tadi di sana ada Pak Said Didu, ya, digelar di satu tempat di Jakarta lah intinya itu, ya. Anak gak dikasih tahu juga tempatnya, karena ya mohon maaf, kalaupun dikasih tahu tempatnya udah pasti akan dipersekusi oleh buzzer, oleh aparat, gitu. Jadi apa namanya, ya gitu deh. Tadi datang, sempat juga memberikan beberapa patah kata tuh Mbah Amin Rais. Maafin dulu ya, sempat memberi beberapa patah kata sebelum kembali ke tempat, ya. Tapi nggak apa-apa, itulah demokrasi. Ada yang menyambut pelantikannya Presiden Prabowo, tapi ada juga yang tidak menyambut pelantikannya Presiden Prabowo karena wakil presidennya si Fufu Fafa ini. Nggak apa-apa, ini bagian dari demokrasi.
nggak apa-apa, ini masih bagian dari demokrasi terbuka. Tandanya kita masih bisa percaya Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini masih komitmen terhadap demokrasi dan agenda-agenda reformasi, walaupun bagi saya semu. Karena kita tahu sendiri, pendukungnya Prabowo itu bengisnya kebangetan gitu loh. Kemarin aja ada yang mengelek-eleki Pak Prabowo ya, diancam, akan dicari lokasinya di mana, dicari, didatangi, diancam gitu. Saya bilang, ini nggak sehat, ini nggak bagus, ini tandanya Pak Presiden Prabowo ini nggak komitmen terhadap demokrasi. Tapi it's okay, nah, kita nantikan selama 5 tahun yang akan datang ini, ya. Kita lihat 5 tahun yang akan datang ini, ya. Jadi apa? Saya pun sebenarnya ragu juga, gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, ya, sekarang kita fokus tagih janji Presiden Prabowo yang ini dulu, yang berbau-bau populis dulu. Makan bergizi gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, kuliah di perguruan tinggi negeri gratis, kemudian subsidi BBM, listrik, transportasi publik. Ini kita tagih dulu. Kalau semua itu bisa dipenuhi, berarti hebat. Berarti nanti 2029 kita beri beliau kesempatan 1 kali lagi jadi presiden. Tapi kalau satu saja nggak dipenuhi, atau bahkan semuanya nggak dipenuhi, berarti 2029 kita lakukan lagi apa yang dilakukan pada 2019, ganti presiden. Harus dilancarkan lagi 2029, ganti presiden. Iya. Kalau Pak Prabowo ini atau Presiden Prabowo ini nggak memenuhi paling tidak satu saja di antara program-program yang kelihatannya wow, menggembirakan dan membawa angin dari surga ini, membawa kabar gembira dari surga ini. Kalau satu saja atau bahkan 2, semuanya bahkan nggak dipenuhi, ya mohon maaf, ya siap-siap aja 2029 ganti presiden. Itu aja. Dan saya pun juga sudah mendorong teman-teman saya untuk mempersiapkan langkah itu dari sekarang. Nah, siapa yang saya majukan untuk nanti 2029 ganti presiden, saya nggak bisa kasih tahu sekarang. Anda mungkin bisa tebak dari foto yang saya pampang di Facebook saya, dari foto yang saya pampang di Instagram saya khusus bagi yang follow saya. Dan Anda pasti akan tahu siapa sosok yang dimaksud. Dan Anda pasti tahu kenapa saya dorong. Ada di tulisan Facebook saya yang panjang itu tentang pertemuan 2 PRA dan 2 PI di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 14 Oktober yang lalu. Ya, Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Cuma saya nggak bisa buka secara oral di sini. Saya hanya bisa buka secara teks saja, secara tulisan saja, karena lebih konfidensial, lebih private.
Nah, sosok yang saya dorong maju ini nanti baru akan saya buka menjelang Pilpres 2029. Bisa jadi di tahun 2028 baru saya buka siapa yang saya maksud dan siapa yang saya dorong. Atau mungkin lebih cepat dari 2028 ya. Tapi paling lambat di tahun 2028, tepatnya di tahun keempat kepresidenannya Pak Prabowo, baru akan saya buka siapa sosok di foto yang dimaksud dan siapa pi atau pra yang dimaksud itu. Teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman nggak perlu khawatir dan teman-teman juga nggak perlu berini juga. Tapi itu yang saya dorong. Tapi itu yang saya dorong. Saya baru sampaikan ke Kakanda saya, Kanda Novi Bule. Udah mendingan 2029 kita siapkan sosok ini untuk dicalonkan. Karena sudah ada kode dari presiden yang ke-8 ini. Sudah ada kode dari pertemuan di Kertanegara dengan Presiden Prabowo dan kode dari Pak Dharma Pongrekun. Nah, kita tahu sendiri, beliau ini polisi. Polisi yang punya bakat intelijen yang kuat. Kita lihat nanti. Kita lihat. Ya. Dan Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Dari foto dan dari tulisan saya di Facebook itu. Itu yang nanti kita akan dorong di 2029 ganti presiden. Ya. Seperti itu. Dengan catatan begini. Dengan catatan kalau Presiden Prabowo gagal memenuhi paling tidak satu saja dari janji-janji populis yang membawa angin surga itu yang tadi kita udah sebutkan. Sekali lagi untuk pengingat, makan bergizi gratis, sekolah gratis, kuliah di perguruan tinggi negeri gratis, kesehatan gratis, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi transportasi umum 100%. Kalau transportasi umum, transportasi publik disubsidi 100% sama dengan transportasi publik gratis. Ini kan program populis yang mendorong kenapa banyak orang Indonesia memilih Prabowo. Ya. Dan beliau berkali-kali mengatakan akan berjuang mati-matian memberantas kemiskinan dan kelaparan di negara Indonesia ini. Ya. Kalau itu tidak dipenuhi, di antara program-program populis itu paling tidak yang sudah disebut secara tersiar ke publik, ya berarti oke, 2029 kita beri mandat sekali lagi untuk Pak Prabowo jadi presiden. Tapi kalau satu saja, lebih baik kita canangkan 2029 ganti presiden yang gerakannya kita mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Makanya saya tentu berharap PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo supaya bisa memberikan check and balance yang bagus kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Dan nanti malam akan kita lihat siapa-siapa saja yang duduk di menteri, di kabinet yang mengalami obesitas yang luar biasa. Karena jumlahnya lebih dari 100.
Ini lebih banyak dari kabinet 100 menteri di eranya Bung Karno. Anda bayangkan, Amerika Serikat yang penduduknya di atas Indonesia, menterinya hanya 15 menteri, 10-nya pejabat setingkat kabinet, total 25. Kalau menterinya saja 15. India, negara dengan populasi terpadat di dunia, ada 28. Kalau termasuk Perdana Menteri jadi 29. 29. Nggak banyak-banyak 29. Tiongkok, China, jumlah menterinya ada 24 ya. Kalau 2 itu bukan ya setingkat kementerian. Bank Sentral Tiongkok dan Badan Audit Nasional Tiongkok itu ya setara kementerian gitu. Lembaga pemerintah setara kementerian, LPSK. Lembaga pemerintah setara kementerian. Tapi yang wujudnya kementerian ada 21 sampai 24. Rusia yang negaranya lebih luas dari Indonesia, jumlah menterinya hanya 21. Kalau Presiden Prabowo beralibi Indonesia ini adalah negara besar, negara luas, Rusia saja jumlah menterinya nggak banyak-banyak gitu loh, tapi efektif. Nah ini nanti malam kita lihat personalia yang akan mengabdi membantu Presiden Prabowo 5 tahun ke depan di kabinet yang mengalami obesitas yang luar biasa ini ya. Obesitasnya luar biasa loh. Semenjak Undang-Undang Kementerian Negara diamandemen, jadi jumlah menterinya, jumlah kementeriannya bisa diatur sesuka hati. Bahasa halusnya sesuai kebutuhan presiden. Kalau bahasa kasarnya ya sesuka hati. Ya. Suka-suka gue gitu loh. Nah, kita lihat seberapa efektif pemerintahan Presiden Prabowo dengan kabinetnya yang mengalami obesitas ini ya. Yang konon katanya akan zakon kabinet tapi nyatanya enggak sama sekali. Nah, ini aja kan saya sudah bilang, awalnya saja enggak bagus. Ya, start awalnya aja udah nggak bagus, bagaimana mau melangkah ke depan gitu. Jadi ya sekarang tugas kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, terutama yang 42% ini, hanya bisa memberikan checks and balances, mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini berjalan secara akuntabel, demokratis, transparan, terbuka, steril dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang paling penting bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Mau yang 58% ataupun yang 42%. Mau yang 90 juta maupun yang 41 juta masyarakat Indonesia yang tidak memilih Pak Prabowo. Ya, kita tagih janji Pak Prabowo yang katanya jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden to all Indonesians. Kita tagih saja. Ya, sekali lagi selamat bekerja, selamat bertugas kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Semoga sukses dan
wish both of you all the best. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Selamat sore.